melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan, kita boleh sampai di akhir semester ini ya, di akhir semester ini, dan kita juga sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2025. Tentu bukan hal yang mudah bagi kita bisa melewati atau melalui, terkhusus untuk semester 7 ya. Berjuang untuk membayar segala banyak hal yang dibayar, uang makan, uang bimbingan, uang ujian, semuanya. Dan mereka bisa ditolong dan dimampukan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau kita flashback ke belakang, bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Dikatakan, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika kita masih anak-anak ya. Seringkali anak-anak yang masih kecil atau usia balita dikasih liturgi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, itu selalu. Nah, kemudian ada kelanjutannya. Dikatakan bahwa bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Ya kan? Kalau misalnya Tuhan tidak menciptakan terang, akan gelap. Tapi ketika itu Tuhan menciptakan terang, kemudian terang dipisahkan dari gelap, terang dikatakan siang, gelap dikatakan malam. Kemudian diciptakan lagi hari keempat benda-benda penerang. Nah, kalau di dunia ini ada benda-benda penerang yang bisa menerangi ketika misalnya gelap datang. Tapi siapakah yang akan menerangi hati manusia ketika hatinya gelap oleh karena dosa? Yaitu dialah yang kita rayakan saat ini. Waktu kecil mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengingat ya, seringkali kita merasa Natal itu hanya dengan karena kita punya baju baru, sepatu baru, atau kita mendapatkan hadiah atau kado. Tapi Natal itu bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Mari kita membuka firman Tuhan dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nanti ayat pertama dibaca oleh laki-laki, kemudian ayat yang kedua dibaca oleh kaum wanita. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Ya, nanti laki-laki boleh membaca ayat pertama setelah saya baca judul perikopnya. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ya, tema kita hari ini adalah Arise and Shine. Dikatakan di ayat yang pertama, bangkitlah, menjadi teranglah. Nah, kalau Tuhan sudah menerangi hati kita semuanya, dengan Dia lahir ke dunia, bahkan Dia rela mati di salib dan bangkit untuk kita, hati kita sudah diterangi oleh Kristus. Dia telah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, bahkan kita dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Setiap kita diberi anugerah keselamatan, kita akan mendapatkan kehidupan kekal di surga. Apa yang bisa kita lakukan bagi sekeliling kita? Di ayat kedua dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan yang dimaksud bukan kegelapan karena tidak ada benda-benda penerang, tetapi oleh karena dosa. Kita tahu awal mulanya Bapak Ibu, awal mula terjadinya manusia jatuh dalam dosa. Tentu kita tahu bahwa si iblis masih berusaha untuk mengikat setiap orang berdosa. Jadi apa yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya? Yaitu bangkitlah, menjadi teranglah. Mari kita menjadi cahaya, menjadi sinar bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan oleh Tuhan. Terkhusus untuk semester 7, nanti mereka semester 8 ya jatuhnya masuk PPL. Mereka akan
pergi ke tempat PPL. Jadilah pemberita firman Tuhan, memberitakan Injil. Yang terutama dari semua pelayanan yang kita lakukan adalah pastikan jemaat atau anak-anak atau siswa yang kalian layani percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu yang utama. Karena ketika seseorang merayakan Natal, merayakan Paskah, tapi dia belum dibebaskan dari hukuman dosa dan maut, tidak ada gunanya. Firman Tuhan katakan, kesalehanmu seperti kain kotor, bahkan tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Tetapi ketika seseorang kita bawa kepada Kristus, dia diampuni oleh Tuhan, dia mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan, maka hidupnya dapat menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kemudian yang berikut dikatakan di sini, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bukan hanya kita belum bicara dunia ya, termasuk Indonesia masih banyak suku-suku yang terabaikan. Yang pertama, mungkin kita nggak bisa pergi ke sana, tapi bisa kita doakan. Kita bisa mendoakan mereka, suku-suku terabaikan, jiwa-jiwa yang masih terhilang. Dikatakan firman Tuhan kan, sebab aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita sebagai hamba Tuhan punya tugas untuk memberitakan Injil bagi setiap mereka yang masih terhilang, supaya hati mereka diterangi oleh Kristus. Kemudian dikatakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Nah itu tadi, terang Tuhan terbit atas kita, atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atas hamba-hambanya, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kembali kepada masing-masing kita, apakah kita mau pergi atau diam saja? Kita yang menentukan. Firman Tuhan katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Kalau ini hanya sebatas, oh ya, amin Tuhan, tapi kita tidak bergerak, tidak melakukan, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Tidak ada. Ya, jadi oleh sebab itu, mari kita untuk senantiasa bangkit bersemangat untuk menjadi terang, untuk menjadi pengaruh yang positif. Dikatakan di Matius, jadilah garam dan terang dunia. Kalau garam kita tahu ya, fungsinya untuk apa ya? Memberi rasa. Kalau tidak ada garam, hambar makanan yang kita makan, gak nikmat dimakan. Nah, sama seperti terang juga ya. Kalau tidak ada terang, maka dunia gelap. Dalam kegelapan manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Atau mungkin ada yang bisa melakukan sesuatu ya, tetapi tentu aktivitas yang kita lakukan tidak akan maksimal. Nah, mereka yang masih hidup dalam dosa, yang masih terikat dalam kuasa kegelapan, yang masih terikat dalam keinginan-keinginan daging, yang masih terikat dalam penyembahan berhala, atau masih terikat dalam roh-roh tenun, perdukunan, dan lain sebagainya. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu. Oleh sebab itu, selain kita semangat bangkit menjadi terang, kita harus selalu meminta pertolongan Tuhan. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Ya, jadi pesan saya untuk mahasiswa yang akan PPL, mahasiswa yang akan berlibur, marilah setiap kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Menjadi terang artinya menjadi berkat dimanapun kita berada, bukan malah menjadi batu sandungan. Kalau kita menjadi batu sandungan, nanti orang akan bilang, bagaimana ini mahasiswa IKSM ini? Apakah tidak dididik di kampusnya untuk bisa menjadi berkat? Itu akan kembali lagi. Bukan lagi kalau zaman misalnya kalau kita melakukan kesalahan, biasanya yang disalahkan orang tua kita kan, nggak diajari orang tuanya anaknya ini. Tapi ini beda lagi. Yang mengutus adalah STTKSM Santosa Asih. Yang disalahi bukan orang tua, tetapi kampus yang mengutus. Apakah tidak dididik, tidak dibina, tidak dipersiapkan? Tadi sempat Bu Jelita bilang, Bu, nanti anak-anak ini sebelum pergi harus tetap diberi pengarahan, supaya memang ya harapan kita kalian bisa tetap dalam arahan dan pembinaan. Dan nanti
dalam masa PPL selama 6 bulan ya, terhitung 1 Januari sampai 30 Juni akan dibimbing oleh mentor sekaligus DPA-nya masing-masing ya. Nanti akan tetap diberi dukungan doa, diberi arahan, bimbingan. Kalian pun bisa bercerita ya, atau minta dukungan doa tentang apa pergumulan yang dialami di tengah jemaat yang dilayani ya. Jadi pesan saya adalah bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jangan biarkan terangmu padam. Terang ada di hatimu, terang ada di hati kita. Jangan kita biarkan terang itu padam dan tidak kita tularkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Kiranya setiap kita dapat menjadi terang, dapat menjadi berkat dimanapun kita berada, dimanapun kita melayani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya Tuhan yang memimpin, menuntun kehidupan kami, memampukan kami Bapa, supaya kami dapat menjadi terang dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, supaya melalui kehidupan kami banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk Kristus. Banyak jiwa yang percaya dan Engkau selamatkan. Berkati setiap kami Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, pelayanan kami, keluarga kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.